yang berkumpul di masjid yang penuh kemuliaan ini, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah melalui perkumpulan ini. Kita hadir, banyak dosa, banyak maksiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita diampuni oleh Allah. Begitu pula dosa kesalahan ayah ibu bapak kita, kedua orang tua kita pun dalam ampunan Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan majelis ini di masjid yang mulia ini, Allah kabulkan segala hajat kita. Allah tambah iman, Allah tambah ketakwaan, Allah tambah keikhlasan, Allah berikan kita semua kekuatan untuk meninggalkan pelanggaran serta kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan, Allah jadikan kita semua kelak mati dalam keadaan keimanan, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dalam keadaan akan berkumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Melanjutkan pembahasan yang telah lewat berbicara masalah tayamum. Ketika seseorang tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, maka Allah berikan pilihan, Allah berikan dia kemudahan dengan bertayamum. Apa itu tayamum? Mengganti air dengan debu, diusapkan ke wajah dan ke tangan. Kemarin sudah dijelaskan lah. Artinya apa? Di dalam ibadah solat, di dalam kewajiban solat, tidak ada kata libur. Artinya kalau orang sudah diwajibkan sholat, tidak ada kata libur. Kecuali ibu-ibu lah. Ibu-ibu kalau haid libur, kalau nipas libur. Itu perempuan. Sedangkan laki-laki selama tidak ada uzur. Apa uzur laki-laki? Uzur syar'inya itu tidur dan lupa. Tapi kalau sudah bangun wajib sholat. Kalau dia sudah ingat wajib sholat. Kecuali laki-laki tadi, seorang laki-laki tadi gila. Jadi kalau ada orang kenapa libur sholat, lagi kada diwajibkan, berarti ini bisa jadi gila orang ini. Kenapa? Karena syarat orang yang sholat itu wajib. Bagi orang yang wajib sholat itu satu, balik. Yang kedua berakal, namanya mukallaf, balik dan berakal. Jadi kalau ada orang tidak sholat, bisa jadi dua hal ini tidak ada padanya, atau salah satunya. Dilihat-lihat sesingut tabal aja lah, tuha orangnya, berarti mungkin kada berakal. Kalau misalkan inya sudah berakal, bisa jadi belum balik. Tapi bilanya sudah tuha, berakal, lalu kada sholat, nah bisa jadi inya merasa kada berakal atau belum balik lah. Kenapa? Karena tidak ada kata libur sholat. Jadi kita lah, tidak ada istilahnya libur itu sholat, tidak ada. Kapan libur? Kalaunya sudah kada bernapas lagi. Kapan libur? Kalau sudah innalillah, nah ini baru libur. Selama masih hidup wajib kita sholat. Wajib kita sholat.
bainar rajul wa bainasyirki tarkus shalah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pembeda antara seorang laki-laki, seorang yang beriman dengan orang yang syirik. Lah, pembeda artinya amunnya kada dibedakan seperti ini, apa bedanya dengan orang syirik? Pembeda antara seorang laki-laki beriman, seseorang yang beriman dengan orang yang syirik, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Jadi kalau nyapian kita kada mau sholat, apa bedanya kita lawan orang nang menyembah pohon? Apa bedanya kita lawan orang nang menyembah selain daripada Allah? Orang yang mensekutukan Allah, apa bedanya? Kenapa? Karena pembeda antara orang yang beriman, orang yang syirik itu adalah meninggalkan sholat. La islama liman tarkas shalah. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia meninggalkan sholat. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan satu sholat subuh saja lah, satu sholat subuh saja pian tinggalkan, itu sama halnya 30 tahun pian wajib mempertanggungjawabkan satu sholat subuh tadi di neraka. 30 tahun aja lah, jangan pian kira lah satu hari di akhirat itu berbeda dengan di dunia. Maka 30 tahun itu sama dengan 60.000 tahun lah. 60.000 jelah lah, inilah satu salat subuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan bagi orang yang meninggalkan sholat itu ada 9 siksa. Satu sholat yang kita tinggalkan itu ada 9 siksa. 3 siksa ketika di dunia, 3 siksa ketika di kubur, 3 siksa ketika di akhirat. Jadi ada 9 siksa apabila kita meninggalkan sholat. 3 siksa. Yang pertama ketika masih hidup, dia mati dalam keadaan hina. Orang kalau sudah meninggalkan sholat matinya hina. Ini siksa yang pertama. Yang kedua, mati dalam keadaan kelupaan. Lah, apa namanya? Bisa jadi takut dan pakai imanan. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat itu mati dalam keadaan haus. Makanya kadang ada orang meninggal itulah minta banyu. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan, kalau sanya orang yang mati dalam keadaan haus tersebut diminumkan kepadanya seluruh samudra, maka rasa dahaganya tidak akan hilang. Walaupun pelutnya meletus dengan air, rasa haus tersebut tidak akan hilang. Kenapa? Itu siksa dari Allah. Karena dia meninggalkan sholat. 3 siksa ketika dia hidup, 3 siksa ketika dia dikubur. Yang pertama, kalau di dalam kubur orang yang tidak sholat itu pasti kuburnya sempit sudah. Jadi bukan orang yang pelit kuburnya sempit. Orang yang meninggalkan sholat kuburnya akan Allah himpitkan. Bahkan tulang rusuk yang sebelah kanan, ini tulang rusuk itu sebelah kanan, tulang rusuk yang sebelah kiri ini akan bertukar tempat. Nang kanan tak sebelah kiri, nang kiri tak sebelah kanan. Artinya Allah sempitkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Sudah mati juga kada merasa. Jangan pian kira lah Allah akan kembalikan roh pian ke jasad itu. Kenapa? Pian harus mempertanggungjawabkan apa yang pian lakukan di dunia. Nah, ini yang pertama, Allah sempitkan kuburnya. Yang kedua, Allah penuhi liang kuburnya, Allah penuhi kuburnya dengan api. Orang yang tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, kuburnya akan dipenuhi dengan api. Yang ketiga, Allah hadirkan di dalam kuburnya apa? Suja'ul Aqra. Apa Suja'ul Aqra? Ular besar antara maghrib, antara timur dan barat panjang. Dia punya taring panjang dan dia punya kulit kepala
ini kulit kepalanya ini terkelupas. Tidak ada kulit kepalanya. Apa sebab? Karena dia punya bisa, ular tersebut mendidihkan kulit kepalanya. Naudzubillah sebenarnya. Itu king cobra lah, biarlah kada sampai menggurak ini kepalanya nih. Itu pian diigutnya itu lah. Innalillah itulah. Ini Sujaul Aqra, itu kulit kepalanya itu terkelupas, terbakar karena saking luar biasanya bisanya. Ini ular nang di dunia kadang sampai nang kayak itulah. Tapi bila pian digigitnya itu sudahlah tanda lah bendera hijau bertajak. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini Sujaul Aqra. Ini siksa bagi orang yang meninggalkan salat. Dan di akhirat dihisap dengan berat. Ini satu. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hisap yang berat. Belum lagi dihisap amal yang lain, belum lagi diperhitungkan amal yang lain. Yang pertama kali itu adalah sholat. Belum berpindah kaki seseorang di akhirat kecuali masalah sholatnya akan selesai. Kalaunya sholatnya baik, maka baik seluruh amal. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruh amal. Apa? Sholat. Kayak apa nang kada sholat lah, kayak apa nang kada mau sembahyang. Maka apalagi kalau memang tidak percaya kewajiban tentang sholat. Ini kadang ada orang muslim tapi ya, memang dia tidak percaya dengan kewajiban sholat. Ada orang yang memang malas, ada orang yang memang koler, tapi ada juga yang memang tidak percaya itu tadi. Naudzubillah summa naudzubillah lah. Dan dalam keadaan dibenci, dimurkai oleh Allah. Di akhirat orang yang meninggalkan sholat itu dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu tadi, dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kaum muslimin kata beliau bersepakat bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar. Jadi kata beliau, seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah dosa besar, lebih besar daripada dosa membunuh. Pian dosa membunuh itu besar, tapi kalau pian meninggalkan sholat secara sengaja ini jauh lebih besar. Lebih besar dosanya daripada merampas, merampok, begal lah. Lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa minum khamar. Orang yang meninggalkannya akan dapat murka Allah serta mendapat kehinaan bukan hanya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya bertanggung jawab di akhirat, tetapi orang yang meninggalkan sholat dia mendapat kehinaan di dunia. Wa man a'rada wa ma an dzikri fa innalahu ma'isyatan dan kau wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dan kau wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, apa peringatan Allah? Kewajiban sholat. Sampai kepada kita kewajiban sholat kita tinggalkan, maka Allah akan jadikan kehidupan dunianya sempit. Nah, orang yang meninggalkan sholat, inya tuh kada sembahyang guru, tapi pinanya sugih aja, tapi kada berkah. Gawiannya tadi maulah inya sibuk terus, bilangan kada ingat burit kepala lah, haur mau terus kepala. Orangnya sugih, panyanyugihnya di kampung, cuman bilanya hendak buring minum obat tidur, saking kada tenangnya. Kalau nyepian kayak apalah, babaya imbah bulik manurih aja, kada tapi kawalingah sedikit mengaruh sudah. Kenapa? Tenang pikiran. Apalagi imbah sembahyang lah, bianlah imbah sembahyang zuhur, imbah makan, kada lawas itu hilang orangnya kemana aja, guring. Kenapa? Tenang. Malam kada usah mencari jam seini jam seitu, imbah minum kopi ya tetap guring malam ini. Artinya tandanya pian tenang. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat di dunia, Allah sempitkan penghidupannya. Bukan disempitkan rizkinya, bukan, tetapi rizki banyak tetapi tidak berkah. Dan Allah kelak bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah,
inilah tidak melihat rahmat Allah, dijauhkan daripada kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Ini orang yang meninggalkan sholat. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi. Jaga kewajibanmu kepada Allah, maka Allah jaga apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan. Kira-kira yang paling pertama yang harus kita jaga apa? Sholat. Ini kan kadang permintaan banyak, belusin-lusin sekali berdoa, doanya itu panjang, banyak permintaan. Tapi pian seorang kada menjaga kewajiban kepada Allah. Sabuti-buti kada yang dikabulkan lagi. Kenapa? Sebab karena memang kita tidak menjaga kewajiban kita kepada Allah. Mata masih lah berjelalatan ngaji orang tuh lah. Tangan, anggota tubuh, jasmani masih berdurhaka lawan Allah. Belum lagi durhaka yang jelas, bermaksiat yang paling nampak, menggunakan pemberian Allah, jasmani yang Allah berikan, roh yang Allah titipkan, dia gunakan itu tadi untuk meninggalkan sholat. Kira-kira jauh daripada keterkabulan. Jangan heran doa kita kada sing kabulan. Kenapa? Kita kada menjaga kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nyapian misalkan pinanya hendak napa-napa nyaman aja, kabul aja, lakas saja, tapi pian yakin diri pian ini orang nang jarang sembahyang. Hati-hati, itu lanjuran. Hati itu lanjuran, istidrat. Allah kada hendak orang-orang nang kayak ini nih di dunia berlaku baik, di dunia ini melakukan kebaikan. Di waktu hidup dia melakukan kebaikan, masih di dunia melakukan ketaatan. Namun orang ini adalah orang yang ahli maksiat, yang dimurkai oleh Allah. Tetap Allah berikan itu tadi. Kalau berdoa cepat kabul. Bahkan orang lah kalaunya undian ini rancak penganaan. Undian sepeda motor kana terus lah. Kayaknya orang ini beruntung. Belum tentu, hati-hati biarlah. Kalau pina Allah itu kada hendak orang ini di akhirat mendapat sedikit balasan daripada pahala. Jadi Allah habiskan di dunia. Nah itu hati-hati bila. Jadi kita kalau nyepina mulus sajalah, lancar hidup, nukar cabutan kana terus, sumbah yang kada, ini hati-hati lah. Hati-hati. Kalau pina apa? Allah bayar kontan di dunia. Nah, Allah bayar kontan. Tapi kalau nyapian adalah orang yang amal soleh, man amila solehan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tapi kalau pian adalah orang yang soleh, laki-laki, perempuan, berlaku amal soleh, beriman, maka Allah mudahkan kehidupan dunia pian. Kehidupan dunia, kehidupan akhir dimudahkan. Asal kita melakukan amal soleh. Berarti apa? Segala pemberian tersebut adalah bagian daripada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya, sembahyang kada, maksiat jalan lah, lain sebagainya nang dilarang digawi, tapi urusan kemudahan lancar, berurusan apa aja mudah, hendak apa aja lakas, lain sebagainya. Takutnya itu tadi istidrat. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun daripada kebaikan yang pernah ia kerjakan mendapat balasan. Jadi Allah balas bayar kontan di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah jadi hati-hatilah. Solat itu tiang agama. Solat itu adalah pondasi. Solat itu yang pertama kali akan dipertanyakan di sisi Allah. Nih jadi perlu kita perbaiki. Bahkan sampai-sampai kadada banyu Allah suruh pakai tayamum. Nang kada kau berdiri Allah suruh duduk. Nang kada kau duduk berabah. Nang kada kau berabah batilantang dengan isyarat. Sampai terakhir walau cuman dengan gerakan mata saja. Artinya apa? Tidak akan menggugurkan sholat seseorang selama dia masih ada ruh. Kecuali pian sudah ditarik ke ruh, jasad pian dengan ruh pian telah berpisah, hanyar pian sumbahyang, cuman sumbahyangnya di muka imam lah. Nah ini hanyar pian sumbahyang tapi di muka imam. Hati-hatilah nang kada suah ka masjid lah, kada mau sumbahyang, sekali mau sumbahyang haro di muka imam, tetap sah sumbahyangnya. Apa? Sumbahyang jenazah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi masih ada kesempatan. Ihfadillah yahfadka. Jaga kewajiban kita kepada Allah, maka Allah mudahkan itu semua. Jadi sebelum kadang kita memenuhi keinginan kita penuhi dulu
apa kewajiban kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan sholat kita adalah sholat yang betul-betul dijaga. Pernah ditanya oleh Al-Imam Ghazali kepada murid-muridnya, apakah yang paling ringan di dunia ini? Kata beliau, yang paling ringan di dunia. Sebagian di antara mereka menjawab, ada bulu ayam, ada sayap nyamuk, lain sebagainya. Kata Al-Imam Ghazali mengatakan yang paling ringan, kata beliau, adalah meninggalkan sholat. Mereka tahu pahalanya besar, mereka tahu siksanya besar, tetapi ringan hati mereka, tertutup hawa nafsu, mereka tinggalkan sholat. Nah ini bahayalah kalau sudah sampai kita meringankan sholat, meninggalkan sholat, ringan hati kita tanpa ada rasa kecewa, rasa bersalah, rasa berdosa, itu hati-hati. Tandanya hati kita mulai mati. Tandanya hati kita mulai mati. Kalau sudah mati bagaimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lembutkan hati kita dengan banyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan paling abdul zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalau pian pina sudah mati-mati inilah, ada sembahyang rasa tenang aja lah, biar menjadi surangan juga dalam kubur. Nah ini hati-hati lah, hati mati sudah. Ada tetangga meninggal di higa rumah lah, kada ada rasa takut, tidak ada rasa peringatan, tidak ada. Kalau ada pikiran lah, kalau pina malaikat tadi lah tersalah rumah, kada ada juga tak pikir kayak itulah. Terlewat sedikit kada ada. Bahkan ketika mengantar jenazah, dia tidak ada punya peringatan. Padahal ini jenazah, ini tetangga yang diantarkan dulunya sama berjalan. Kawa berjalan-jalan di muka buminya Allah, tapi hari itu dia ditandu. Tidak mampu dia untuk menyampaikan ke liang lahat. Kalau nyepian itu sudah sampai, tidak ada punya peringatan-peringatan, rasa takut dengan kematian, itu tandanya hati pian mati. Sudah mulai mati. Makanya Nabi berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Dari ilmu yang tidak manfaat, beliau minta perlindungan dari Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu hati mati. Ada tetangga mati tadi, tidak ada punya teguran itu dalam hati, tidak ada. Apalagi memang tugas nang tukang tabuk tubur lah, nang tukang gali kubur, sambil menabuk kubur, sambil menggali kubur, masih kawa kelahakan tertawa. Padahal bisa jadi imbahnya nabukakan orang luang, bukan mungkin inya juga kena tabukan orang luang. Tidak ada yang paling meyakinkan di dunia kecuali kematian. Tidak ada. Dan kalaunya kita masih bisa melupakan itu tadi, itu tandanya hati kita mati. Nah ini kalaunya sudah seperti itu, sholat akan diringankan. Merasa meninggalkan sholat, merasa ringan saja. Hati tandanya mati. Nah mau dikembalikan, mau dilembutkan lagi hati, banyak di zikir. Dan paling abdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi ada tetangga meninggal, ada orang kampung meninggal, itu peringatan bagi kita. Kalaunya hati pian masih bergeretek lah, ada rasa takut, ada rasa ini giliranku kena juga, itu tandanya hati pian masih hidup. Tapi kalau sudah kadada lah, jadi ada pernah orang berkisah, ada tukang rumahnya ini meninggal. Tukang rumahnya ini meninggal. Jadi orang ini akhirnya mengantarakan tukang tadi lah, mengantarakan jenazah tukang tadi, karena tukangnya jauh ke daerah. Bahkan sampai di tempat penggalian kubur, sekalinya nang tukang gali kubur sambil menjinet lah. Artinya apa? Ini saking kada ingat nyalon mati, nang tukang gali kubur sambil menjinet, pian bayangkan aja. Kalau tertawa kan masih begayaan, masih mending, ini sambil menjinet. Naudzubillah, subhanallah. Artinya apa? Hatinya betul-betul mati. Hatinya betul-betul tidak takut dengan kematian. Menghadapi kematian masih bermaksiat. Jadi hati-hati juga lah nang tukang supir ambulan, kalau nyepian ini berikan peringatan terus saban hari gasan pian. Ada orang meninggal di belakang pian, ada orang garing di belakang pian, itu peringatan. Kalau pian masih santai lah, mahaya lain sebagainya, kad ingat mati, hati-hati kalau pian hati pian mati juga. Nah ini hati-hatilah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yurfa.
Jadi Nabi berdoa itu mudah-mudahan dijauhkan daripada ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu tidak manfaat? Dengar nasihat tidak ada manfaat dalam kita. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Hati yang tidak khusyuk, hati ini tidak ada keinginan-keinginan, peringatan-peringatan itu tadi. Begitu pula wa du'ain la yurfa, doa yang tidak diangkat oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Hayya 'alas sholah, panggilan sholat kan begitulah, hayya 'alas sholah, kerjakan sholat. Langsung dijawab di situ. Kenapa harus sholat? Hayya 'alal falah, agar kalian beruntung. Hayya 'alas sholah, langsung dijawab hayya 'alal falah setelahnya. Untuk apa? Untuk mendapat keberuntungan. Makanya beruntung orang-orang yang dekat masjid sinilah bisa berjamaah, bisa sholat di masjid yang mana pahalanya begitu besar. Ada orang bertanya, guru, apakah betul orang yang sholat berjamaah itu sholatnya pasti diterima? Apakah betul orang yang sholatnya berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah, sholatnya pasti diterima? Betul, sholatnya akan diterima kalau sholatnya sah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, betul sholatnya akan diterima kalau sholatnya sah. Sah dan tidaknya ini tergantung pian. Kalau pian sholatnya sah dan pian berjamaah, insya Allah akan diterima. Tetapi kalau pian tidak sah, apa yang mau diberikan? Ini gila. Misalkan ulun mau memberikan hadiah. Kalau ada hadiahnya, ini ulun julung, mau diterima atau tidak, itu bisa kemungkinan lah. Bisa diterima, bisa kada. Tetapi kalau kada bendanya yang mau ulun hadiahkan, apa yang mau diterima? Sedangkan sholat itu akan dihitung diterima atau tidak kalau dia sudah sah, rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi kalau pian sholat berjamaah, rukun syaratnya terpenuhi, kemungkinan besar sholat pian akan sah. Nah, kalau orang sholatnya sah, inilah yang dinamakan ihfadillah yahfadka. Menjaga kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan jaga kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bersihkan daripada sanubari kita, hati kita yang kadang meringankan sholat, mudah melalaikan sholat, sehingganya Allah jaga betul-betul hati kita adalah yang berta'alluq, yang memiliki ikatan betul-betul dengan kewajiban Allah berupa sholat. Kita yakin sholat adalah paling tingginya satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, yang mana baginda Nabi kita Muhammad, beliau selama hidup tidak pernah meninggalkan sholat. Maka mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang betul-betul menjaga sholat, sehingganya ketika berjumpa dengan Nabi SAW kita berbangga, Nabi berbangga bahwa kita diwajibkan sholat, kita tidak lalaikan. Dan mudah-mudahan itulah keserupaan kita bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan banyak di antara kita yang mungkin dulunya melalaikan sholat, Allah ampuni kelalaian tersebut, Allah ampuni dosa tersebut, dan Allah buka hati kita untuk menjaga sholat-sholat kita. Dan kita minta pula kepada Allah untuk diberikan kekuatan, karena tanpa daya upaya, hanya Allah yang memiliki upaya untuk kita mampu menjaga sholat kita. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillah rabbil alamin. Sampai di sini ada pertanyaan? Tentang sholat ketika seseorang ini kan sedang berada di hutan atau di gunung, misalkan tidak mengetahui arah kiblat sholat, itu seperti apa? Jadi ada orang berada di hutan atau dimanapun lah tanpa mengetahui arah kiblat. Kemarin belum ya, syarat sah sholat belum sampai lah. Syarat sah sholat, satu, sebelum pian sholat pian harus mengetahui masuk atau tidaknya waktu sholat, sampai apa belum. Yang kedua, pian harus tahu arah kiblat. Jadi kalau pian sholat tanpa tahu arah kiblat, tanpa tahu masuk atau belum sholat, tidak sah sholat pian. Nah, jadi salah satunya pian harus cari. Carinya bagaimana? Dengan ijtihad atau dengan bertanya. Ijtihad itu mencari tahu, oh ini kalaunya
apa namanya, kulat, apa namanya, yang biasa hijau-hijau di pohon itu apa namanya? Lumut lah, lumut. Nih kalau lumut di sebelah sini berarti matahari arahnya timbulnya dari sana. Kan ada pelajaran pramuka kayak itulah. Udah pernah belajar ya? Ada ya. Pak Cahyo kayaknya tahu ini lah. Kan ada itu pohon, misalkan, oh ini kalau arah sini, ini salah satunya ijtihad. Oh atau matahari, matahari dari sana. Ini dari sana, ini timur, ini barat. Nah, ini ijtihad namanya. Oh, ini kiblat ke sana. Maka pian wajib mencari tahu seperti itu. Dengan cara, oh ini masuk atau enggak waktu sholat. Enggak ada jam. Oh, matahari begini-begini. Nah, ini ijtihad. Karena syarat sah sholat harus mengetahui masuk waktu sholat, harus mengetahui jihad kiblat di mana. Apalagi ada kompas lah. Nah, ada kompas, pian beli kompas itulah. Apalagi ada yang jam tangannya ada kompasnya lah. Kayak jam tangan Al-Fajar itulah. Oh ini promosi gitu. Entahlah, ada pernah tahu loh, nah. Ada seperti itu. Oh kiblat ke sana, baru pian boleh sholat. Jadi tidak boleh kalau pian belum tahu sholat. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak tahu kiblat tadi, sholat, maka tidak sah. Harus dia mencari tahu dulu. Jadi tahu, ternyata dia kiblat ke sana. Dia sholat ternyata keliru, ini tidak apa-apa karena dia sudah mencari tahu lah, sudah mencari tahu, tapi bukan pian dengan zon sangkaan, oh ini kayaknya sana. Nah ini bukan, pian harus punya ada ilmunya. Oh ini apa namanya, kompasnya ke sana, lain sebagainya. Nah ini, jadi dimanapun pian tetap wajib sholat. Artinya selama masih di dunia, kecuali pian di bawah tanah lah, dalam keadaan mati sudah, ini tidak perlu cari kiblat lagi. Cuman yang menguburkan pian harus mencarikan kiblat lah, itu pasca wakada. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi pian satu mengetahui masuknya waktu sholat, ini sudah masuk atau belum. Yang kedua syarat sah sholat berikutnya mengetahui arah kiblat. Nah, lalu bagaimana kalau yang di kapal laut misalkan kiblat asalnya tadi ke sana, tiba-tiba kapalnya belok. Ah ini oh tadi kan sudah di awal. Pian harus ikuti itu kiblat. Kenapa? Syarat sah sholat kita harus menghadap kiblat. Ketika berdiri itu dengan sadar kita, dengan apa namanya, dada kita. Paham kira-kira? Ada yang mengikuti misalkan matahari kan misalkan terbit dari sana, tenggelam di sana, dan situ mengikuti arah matahari ya. Tidak perlu sampai seakurat itu. Tidak perlu sampai seakurat, misalkanlah Ka'bah, misalkan ini berapa derajat lain sebagainya. Dia perkiraan lah, itu ijtihad namanya. Matahari tenggelam di sana, oh berarti barat di sebelah sana. Berarti Mekah, Arab Saudi lah, Ka'bah itu berada di sana. Ini kan perkiraan dia dengan ijtihad. Tidak perlu harus, kalaunya harus apa? Ainul yakin itu berarti dengan mata kepala melihat, itu pian orang yang berada di dekat Ka'bah. Kalaunya pian jauh daripada Ka'bah, yang penting pian lihat arah. Orang-orang Saudi itu tidak lihat Ka'bah lagi, lihat jam besar itu lah. Itu karena Ka'bah di bawah jam besar. Oh kalau jam besar itu sana berarti Ka'bah di bawahnya. Artinya apa? Tidak perlu harus lihat. Tetapi kalau pian di depan Ka'bah, pian harus lihat. Oh ini Ka'bahnya ini, ainul yakin lah. Mata kita melihat dengan yakin. Tetapi kalaunya yang jauh tadi, apalagi seperti di hutan tadi, nah itu ijtihadnya, matahari ke sebelah sana. Di laut, matahari turun sebelah sana. Berarti bisa ya? Bisa, sah itu. Itu termasuk ijtihad namanya. Tapi kalau sudah di depan Ka'bah, pian jangan lihat kompas lagi lah. Ini sudah di depan Ka'bah. Di Masjidil Haram lihat kompas masih lah. Ini kayaknya miring ke sebelah gini, ini tidak perlu lagi kompas. Pian sudah harus lihat lah. Pernah itu ada ulun ceritakan itulah, pernah. Nah ini jangan sampai seperti itu lah. Tapi kalau nyepian sudah lihat, oh ini Ka'bah lah. Karena itu Ka'bah kan segi empat, kan tidak bisa kan itu mutar lah. Ada yang lain? Dari awal lah, sholat itu
antara imam dan makmum yang wajib disertakan makmuman ketika berniat itu seorang makmum. Artinya imam itu di beberapa hal baru wajib, seperti sholat Jumat lah atau mengulang sholat. Jadi imam baru pian wajib untuk menyertakan imaman. Tetapi kalau pian misalkan tidak mau menyertakan imaman, kenapa? Itu sunnah, lah sunnah. Lalu ketika pian sholat sendirian, ada yang mengangkat pian jadi imam, otomatis pian akan jadi imam dengan sendirinya, walau tanpa mengubah niat. Nah, walau tanpa mengubah niat. Itu satu. Yang kedua, pian berubah niat, ya bagus, sunnah juga. Nawaitul imaman, misalkan seperti itu, ya sah. Sahajaku menjadi imam. Maksudnya ditepuk itu apa? Maksudnya biar tahu di belakang itu ada makmum. Kalaunya tahu di belakang ada makmum, berarti ada hak-hak seorang makmum yang ikut kepada imam. Apa? Mengetahui perpindahan imam dari rukun satu ke rukun yang lain. Kalaunya jauh, makanya dikeraskan takbirnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dan kalaunya berdoa, jangan ditinggal makmumnya. Sahabat tahulah sholat subuh, Allahumma hdini biman hadait, wa'afini biman afait. Ya Allah beri aku petunjuk. Kalau jadi imam kan, ya Allah berikan kami. Allahumma hdina. Ini mentang-mentangan Allahumma hdini biman hadait, dianggap tunggul berataan makmum di belakang. Nah, ini hak-hak seorang makmum namanya. Jadi pian ketiga ditepuk tadi, ya boleh pian ubah niat pian atau tidak, lanjutkan tetap sah. Kenapa? Karena yang mengangkat seorang imam itu adalah makmum. Pian sahajaku sembahyang maghrib imaman, tapi kadada ikut-ikut makmumnya di sini. Itu kan pian mendeklarasikan diri sebagai seorang imam, tetapi kadada nang diimami. Tetapi pian misalkan sembahyang maghrib, sahajaku sembahyang maghrib sendirian, tapi di belakang pian berataan makmuman, ya mengikut imam, otomatis pian jadi imam. Dan sunnah disebutkan imaman. Nah, di beberapa hal wajib. Jadi boleh seperti itu tadi, tidak masalah. Ditepuk itu supaya tahu di belakang ada imam, ada makmum lah. Kira-kira paham? Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berataan diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, diberikan kemudahan untuk kembali hadir di majelis perkumpulan ini insyaallah. Ala hadhihi niyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.